Nah, jadi kita ulangi. Bagaimana Wahabi melihat ketiga ini? Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah, tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digarisbawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Nah, terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nah, nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Ini nggak boleh. Sama seperti rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaitu Al-Quran, kitab-kitab suci dan seterusnya. Saudara, rukun iman walaupun disebut ada 6, tapi nggak boleh kita beriman kepada sebagian, tapi kita ingkari sebagian lainnya. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Saya nggak beriman kepada Al-Quran. Boleh nggak disebut mukmin? Mungkin mukmin 2/6. Karena dia terima 2, yang 4 dia tolak. Apa bisa disebut begitu? Nggak bisa saudara. Kalau dia tidak menerima rukun iman secara utuh, nggak bisa dia disebut mukmin. Nah, begitu juga rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian masih ada lagi puasa Ramadan dan juga zakat serta haji. Terus ada orang masuk Islam. Dia katakan cukuplah saya membaca syahadat karena saya banyak duit, saya bayar zakat. Sholat gak wajib itu. Dia tolak kewajiban sholat. Apa boleh disebut muslim? Muslim 2/5? Nggak bisa saudara, dia nggak bisa disebut muslim kalau nggak menerima kelima-lima kewajiban daripada rukun Islam tadi saudara. Soal kalau dia nggak sholat itu urusan dia dosa, tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat saudara, ini bisa membatalkan keislamannya, batal imannya kalau satu saja rukun tidak terima, batal Islamnya kalau satu aja rukun Islam dia tidak terima. Begitu juga tauhid, batal tauhidnya kalau satu aja ada unsur ini dia tidak terima. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sengaja saya mesti hati-hati menyampaikannya karena banyak orang nggak paham apa beda Aswaja sama Wahabi dalam soal trilogi tauhid. Kelihatannya sama aja, nggak sama, saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Beda dengan kalangan Wahabi. Kita urai, mari kita urai, saudara. Kita lihat di sini apa sih yang dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi ini tentang trilogi tauhidnya. Antara lain, saya sebutkan antara lain surat Az-Zumar ayat 3 dan 38. Di ayat 3, saudara, Allah menceritakan tatkala orang-orang musyrik yang menyembah berhala diajak oleh Nabi untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, maka mereka berkata kepada Nabi, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya kami tidak menyembah mereka, mana buduhum, kami nggak sembah itu berhala-berhala, illa melainkan liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi artinya menurut kalangan Wahabi berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi udah kenal Allah. Dia sebut Allah, ilallah. Berarti mereka sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhan, pencipta semesta alam. Hanya saja di dalam menyembah Allah mereka mempersekutukan Allah, menciptakan berhala-berhala sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hujahnya orang-orang kafir kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan ini dijadikan hujah oleh orang-orang Wahabi. Berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu punya tauhidur rububiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah. Tapi mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, begitu juga saudara di ayat ke-38. Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat ini, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Hei Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka itu para penyembah berhala, man khalaqas samawati wal arda, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi orang Wahabi lebih yakin lagi, berarti orang musyrik di zaman Nabi kenal Allah dan mengakui Allah itu yang menciptakan alam semesta. Hanya mereka mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Oleh karenanya mereka patut disebut ahli tauhid rububiyah. Karena ada rububiyahnya mereka akui. Cuman saat menyembah Allah, mereka nggak punya tauhid uluhiyah. Ini yang jadi persoalan di sini ya ikhwan. Yang jadi persoalan, orang-orang musyrik ini disebut ahli tauhid. Ini jadi persoalan serius bagi ahli sunnah. Enggak sembarangan. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Jadi surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tadi menginformasikan kepada kita bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Kalau begitu saudara, mereka adalah ahli tauhid rububiyah dalam pandangan Wahabi. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tersebut juga menginformasikan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi masih tetap mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, kita sepakat dengan Wahabi, mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Oke, kita sepakat. Tapi kalau mereka disebut ahli tauhid rububiyah, ini persoalan serius. Karena digarisbawahi oleh Aswaja, bagaimana kafir disebut ahli tauhid? Ini nggak pernah terjadi di zaman ulama salaf kita, orang kafir disebut ahli tauhid. Walaupun yang dimaksud hanya tauhid rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran akidah agak ngejelimet sedikit. Tapi makanya mesti fokus. Nah, ini perhatikan, tolong fokus betul ini pelajaran ya kawan. Ini yang kita tolak. Nah, jadi jangan dipelintir. Ini ustadz-ustadz Wahabi ini di YouTube dipelintir seolah-olah yang saya tentang Habib Rizik nggak mengakui rububiyah, Habib Rizik nggak mengakui uluhiyah, Habib Rizik nggak mengakui asma dan sifat. Kalau saya nggak akui, saya udah kafir. Itu kalau nggak ngakui tiga-tiganya udah kafir pangkat 3 itu. Jangan, bukan itu. Saya tidak menentang uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat bagi Allah. Yang saya tentang kalau rububiyah dan uluhiyah dipisah. Akibatnya begini. Ini yang kita tolak. Enggak bisa. Orang kafir disebut ahli tauhid, tunggu dulu saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Nah sekarang ini implikasi hukum kepada orang musyrik disebut ahli tauhid. Nah sekarang bagaimana implikasinya terhadap muslim yang bukan Wahabi? Mari kita lihat. Kita nih Asy'ari. Asy'ari mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Betul. Menurut Wahabi, kita ini Aswaja, Asy'ari adalah ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, kita diakui nih sebagai ahli tauhid. Kita semua diakui sebagai ahli tauhid. Tapi tauhid apa? Rububiyah dan uluhiyah. Nah sekarang Wahabi melihat bagaimana akidahnya kaum Asy'ari. Asy'ari tidak mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun, dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Nah, menurut kalangan Wahabi, kalau Asy'ari tidak mengakui ini semua, berarti kaum Asy'ari ingkar terhadap sifat Allah. Karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran, Yadullah, tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Ainullah, mata Allah, berarti Allah punya mata. Kenapa kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah? Kalau kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah, berarti kaum Asy'ari termasuk kaum mu'attil. Apa itu mu'attil? Yang meniadakan sifat Allah. Kita disebut mu'attil. Saudara, disebut kelompok yang meniadakan sifat Allah.
Sehingga menurut mereka, kita ini Asy'ari, saudara, yang tidak mengakui tentang isbatnya tangan, kaki, wajah, muka bagi Allah, kita disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Kesimpulannya apa? Kita bukan ahli tauhid. Aswaja ini Asy'ari bukan ahli tauhid, saudara. Walaupun maksudnya bukan ahli tauhid asma dan sifat. Dari segi rububiyah, uluhiyah mereka akui, kita saudara mereka, kita ahli tauhid. Tapi dari segi asma dan sifat, kita dibilang bukan ahli tauhid. Ini yang membingungkan umat, saudara. Orang kafirnya dibagi dua, adalah kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Yang muslimnya dibagi dua juga, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Ini saya mau tanya, ini pembagian semacam ini ulama salaf yang mana yang buat? Saya mau tanya saudara, terus terang. Kafir dibagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Muslim juga dibagi dua, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Saya tanya, bingung nggak? Kalau aswaja simpel, saudara. Kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah, enggak melakukan kufrun bawah, dia muslim, dia ahli tauhid, titik. Saudara, kalau dia terima rububiyah, tapi dia tidak terima uluhiyah, tetap kafir. Dia bukan muslim, kafir. Oh, dia menerima rububiyah, dia menerima uluhiyah, tapi dia nisbahkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir, selesai. Enggak ada itu bagi-bagi. Muslim ada dua, muslim ahli tauhid, muslim bukan ahli tauhid. Orang kafir bagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Nah, ini istilah-istilah semacam ini merupakan al-bid'atul kubra, bid'ah yang terbesar sepanjang sejarah daripada umat Islam, saudara. Nah, jadi jangan kalangan Wahabi cuma cerita bid'ah, tawasul bid'ah, tabarruk bid'ah, ziarah kubur bid'ah, memperingati maulid bid'ah, memperingati Isra Mi'raj bid'ah, marhabanan bid'ah. Semua mereka sebut bid'ah. Ini yang mereka lakukan super bid'ah. Ya, bersihkan dulu dong ini. Jangan nuduh-nuduh orang dulu. Jangan menudingkan tangan kita ke saudara-saudara kita sendiri dengan menyebut ahli bid'ah, sementara mereka memelihara al-bid'atul kubra. Ini bid'ah terbesar dalam akidahnya umat Islam, menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Kira-kira jelas tidak? Ya, kadang-kadang memang ceramahnya, belajarnya mesti diteken-teken juga. Kadang-kadang mesti lembut, tapi kadang-kadang mesti diteken juga sekali-sekali. Biar terpatri di benak kita dan di hati kita, insya Allah. Jadi kesimpulannya apa trilogi Tauhid Wahabi? Mari kita lihat, saudara. Ini saya hanya ingin menyoroti sisi berbahayanya dari trilogi Tauhid ini. Kaum musyrikin, karena mengakui adanya Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, walaupun tidak menyembah Allah, maka disebut ahli tauhid rububiyah. Sedangkan aswaja, walaupun menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena tidak mengakui bahwa Allah punya sifat seperti makhluk, maka aswaja disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Yang musyrik disebut ahli tauhid, yang muslim disebut bukan ahli tauhid. Artinya di sini terjadi pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid. Ini metodologi akidah macam apa yang seperti ini, saudara? Kita kalau mau bicara metodologi itu harus lurus, tegak lurus, tidak bias, tidak bahaya. Ini berbahaya bagi akidah umat Islam di seluruh dunia, ya ikhwan. Nah, jadi konsep pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid, saudara, ya ini adanya cuma di Wahabi. Liberal aja nggak punya, saudara. Liberal itu udah super bahaya, nggak punya. Nah, ini kita saling koreksi. Jadi saya di sini, saudara, bukan ingin menjatuhkan Wahabi, tapi saya ingin memberikan pemahaman kepada saudara-saudara saya yang ada di Wahabi. Ayo kita dialog baik-baik. Ayo kita duduk sama-sama. Jangan kau teriak-teriak di YouTube, menyesat-nyesatkan Asy'ari, mengkafir-kafirkan Asy'ari. Saudara, tunggu dulu. Kalau kita mau buka-bukaan, kita bisa buka. Ini kita buka sekarang buat umat. Kan yang begini-begini umat banyak nggak tahu, saudara. Umat nggak tahu yang begini-begini, saudara. Sebab ini bukan pelajaran tabligh akbar, bukan. Ini kalau kita mau kaji, ini kuliah di universitas, saudara. Nah, kan ini jamaahnya jamaah tabligh.
Nah kalau udah jamaah tabligh akbar kadang-kadang disuntik pelajaran kuliah setengah mati Profesor Baharud. Nah, jadi kira-kira jelas tidak? Yang begini karena tidak dilemparkan tabligh akbar, nah, umat gak paham, umat mesti tahu. Jangan umat cuma pasrah terima di bid'ah-bid'ahin saudara. Umat maulid di bid'ah, oh iya aneh ahli bid'ah, aneh ini gak bisa jawab. Enggak taunya yang ngatain super bid'ah saudara. Kira-kira jelas tidak?